Selamat siang anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya? Baik Bu. Anak-anak, baik. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas. Ya, sebelum kita belajar dan dimulai, mari kita bersama-sama memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Bu Anas akan panggil salah satu ya dari kalian. Coba Jayanti pimpin doa pada saat ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih karena kamu sudah berani memimpin doa. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu tidak jemu-jemu mengingatkan kepada kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel, dan yang kedua bahasa Indonesia menyajikan hasil penggalian informasi dari teks yang didengar atau dibaca. Baik, Ibu sampaikan dulu anak-anak, kita hari ini belajarnya tujuannya apa ya? Baik, yang pertama, kalian bisa setelah memperhatikan video, kalian dapat menganalisis percobaan rangkaian listrik sederhana secara paralel. Ya, yang kedua, mempraktekkan. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan hasil percobaan itu. Yang keempat, kalian bisa membuat hasil laporan. Dan yang kelima, kalian bisa mempresentasikan. Ya, itu yang harus kalian pelajari. Kenapa ya kok harus mempresentasikan? Kalian harus bisa mengungkapkan apa yang kalian pikirkan. Dituangkan ya dalam buku tulisan dan dilisankan. Isi presensi melalui Google Form yang sudah Ibu tautkan di WA Group. Nah, seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini ya, nanti diisi. Nah, kita akan belajar bersama. Tema 3, subtema 3, KB 6. Coba kalian lihat di tengah ini ada sebuah gambar. Gambar apa ya? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Biasanya di mana ya letaknya? Di jalan raya, Bu. Di anak-anak ya, di persimpangan biasanya. Baik. Kemudian fungsinya untuk apa ya? Mengatur kendaraan yang lewat, Bu. Pintar sekali, guys. Mengapa kita harus belajar tentang itu? Karena itu ada di dalam kehidupan kita. Biasakan anak-anak kalau belajar itu adalah untuk hidup. Nah, sekarang saatnya kita mencari tahu cara kerja lampu lalu lintas dalam rangkaian listrik paralel. Ibu akan sedikit mengingatkan anak-anak, ini rangkaian lampu apa ini? Paralel. Paralel ya. Baik, Ibu sekedar mengingatkan karena ini sudah Ibu jelaskan yang kemarin. Kita hanya akan melakukan percobaan. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun bertingkat atau sejajar. Dalam rangkaian ini, lampu yang lain akan tetap menyala jika salah satu lampu padam. Ya. Apa ya kerugiannya? Boros, penggunaan kabel lebih banyak, suhu pembuatannya. Keuntungannya apa? Nyalanya lebih terang, tidak boros, lampu tidak mati jika salah satu lampu dimatikan. Kita akan bersama-sama melakukan percobaan anak-anak, tapi sebelumnya kita lihat bagaimana cara menyusunnya ya. Baik. Di video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana caranya bikin lampu merah dalam prakarya sekolah. Ini bahan-bahannya yang saya taruh pojok. Terus ini kabelnya saya solasi dengan pakai solasi kertas. Nah, hijau nyala. Nah, kayak gini ya guys jadinya. Nah anak-anak, itu tadi
sebuah video yang berisi tentang langkah-langkah dalam membuat rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas. Nah, sekarang anak-anak coba apa saja alat yang tadi digunakan anak-anak? Gunting, Bu. Gunting, apalagi? Kolasi. Dan bahannya Lampu. Kardus, Kardus, Bu. Kardus. kantong plastik atau kantong Iya. kertas transparan. Pinter sekali, semuanya pinter. Lalu langkah-langkahnya apa saja ya? Tadi pertama, ingat coba anak-anak, Menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang tadi kalian lihat di video ya. Kemudian untuk selanjutnya sekarang saatnya anak-anak membuat. Ibu beri waktu. Sudah selesai ya anak-anak? Sekarang saatnya kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan tadi. Coba Ibu tanya Jayanti, kesimpulannya apa ya? Rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3, Bu. Ada merah, kuning, dan hijau. Kita akan melihat bahwa apa yang kalian dapatkan dan kalian perbuat itu harus kalian tuliskan, lalu kalian ungkapkan. Jadi pertemuan yang lalu anak-anak, Ibu hanya akan mengingatkan sistematikanya saja ya. Kita perhatikan berikut ini. Lihat pada layar. Kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah laporan hasil penggalian informasi yang kalian dengarkan tadi. Ya, coba anak-anak. Apa saja yang terdapat dalam sebuah laporan hasil penggalian informasi? Yang pertama, nama kegiatan laporan. Yang kedua, nama penyusun. Berarti namanya anak ya. Yang ketiga, objek. Tentang apa itu? Tuliskan di sana. Kemudian yang keempat, kapan waktu penyusunan itu? Pengamatan ya. Yang kelima, hasil pengamatan. Nah, sekarang kita lihat berikut ini sistematika dalam penyusunan hasil penggalian informasi. Nah, sekarang saatnya kita itu menyusun hasil percobaan dalam bentuk laporan. Setelah itu anak-anak menyampaikan secara sistematis. Baik, Ibu beri waktu untuk menuliskan hasil percobaan tadi dalam bentuk laporan. Kalian sudah selesai ya dalam penyusunan itu? Sekarang kalian sampaikan secara lisan. Ibu akan panggil satu anak untuk menyampaikan. Laporan hasil percobaan rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas. Terima kasih, kamu anak hebat. Setelah melakukan percobaan kali ini, saatnya kita akan tutup pelajaran kita hari ini juga. Nanti anak-anak sebagai alat ukur, kalian paham enggak ya yang tadi Ibu jelaskan gitu ya. Kalian mengerjakan soal melalui Google Form dengan link berikut ini ya. Nanti Ibu akan kirimkan di grup WA, kemudian kalian bisa mengerjakan di situ bersama dengan orang tua. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita tutup dengan doa. Kalau tadi kalian, kali ini Ibu pimpin doa ya, agar kalian juga diberi keselamatan. Berdoa, mulai. Selesai. Dadah anak-anak, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sehat selalu.